お姉ちゃんが来た。Setelah sekian lama menunggu, akhirnya di episode ini kita bisa melihat animasi Bankai dari si penjaga toko Keisuke Urahara. Animasinya jujur sangat disayangkan tidak seepik Bankai Kyoraku, tapi overall cukup puas dengan adanya sedikit koreografi tambahan yang membuat kita pun bisa lebih mengerti terkait mekanisme Bankai Urahara. Selain itu, di episode ini kita juga ditunjukkan dengan scene-scene baru yang tak kalah menariknya. Contohnya seperti scene yang mulai menyoroti Orihime sesuai dengan apa yang kita bahas di opening, dan juga adanya scene yang memunculkan sebuah kejanggalan terkait Almighty yang ditunjukkan pada pertarungan paralel antara Ichigo versus Yuhava dan Uryu versus Yugram. So, teman-teman, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasan breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War episode 42. Episode 42 mengadaptasi beberapa chapter yang cukup acak, yaitu dari chapter 664 sampai 666 ditambah dengan setengah dari chapter 672 sampai 674. Mengambil judul di chapter 672, episode ini berjudul Putra Kegelapan, yang mana hal itu merujuk pada Kurosaki Ichigo di akhir episode yang mulai berhadapan melawan Yuhava. Berikut adalah rentetan ulasan yang bisa kita bahas di sini. Di antaranya, flashback Inoue Orihime. Di awal episode, kita langsung dibuka dengan sebuah scene baru yang menunjukkan flashback Orihime. Flashbacknya ini menampilkan Orihime dan Tatsuki yang sedang berkunjung ke Taman Botani, di mana saat itu Orihime tampak begitu serius memandangi bunga Gloriosa, karena menurutnya bunga berwarna merah tersebut mengingatkan dirinya pada Kurosaki Ichigo. Namun ungkapan Orihime ini seketika disangkal oleh Tatsuki di dekatnya, di mana dia berkata bahwa rasanya Ichigo lebih mirip seperti bunga gerbera yang memiliki warna oranye cerah. Mendengar hal itu, Orihime membenarkan perkataan dari Tatsuki tersebut, tapi seiring flashback berakhir, sejenak dia kembali merasa jika Ichigo saat ini lebih tercermin pada bunga Gloriosa, yang mana kalau kita artikan bunga ini memiliki makna ambisi, perjuangan, kehormatan, dan semangat api menyala. Karena itulah, kini di belakang Ichigo yang tengah menaiki tangga, Orihime pun memutuskan akan terus berdiri di samping Ichigo, berjuang dan menemani layaknya dua bunga Gloriosa sampai semua permasalahan yang sedang menimpa Ichigo bisa diselesaikan. Dilihat dari semua scene flashback ini, kita akhirnya mendapati sorotan besar pada diri Orihime. Dia yang dulunya sering ketakutan dan berpasrah diri, sekarang mulai menjadi sosok yang berbeda. Tak ada lagi kata berlindung di pundak Ichigo. Di sini dengan penuh tekad dia ingin menemaninya menghadapi semua masalah bersama. Selain itu, kalau kita cermati, di scene flashback ini juga terdapat sebuah pengharapan di balik tekad Orihime. Harapan itu adalah mengembalikan Ichigo pada simbol bunga gerbera, yang mana jika kita artikan bunga berwarna oranye ini memiliki makna keceriaan, kehangatan, dan cinta yang setia. Maka dari itu, di sini Orihime yang merasa jika Ichigo semakin jauh dari kata keceriaan, bertekad untuk berjuang bersama, dan setelah perjuangan itu berakhir, dia pun berharap kelak Ichigo bisa kembali ke titik awalnya sebagai sosok yang ceria. Selaras dengan makna lagu ending yang kita bahas kemarin, di mana judul lagunya memiliki arti kata spiral, sebuah kata yang menggambarkan perjalanan Ichigo yang semakin hari semakin jauh dari titik awalnya. Fall Standy Hasen. Melanjutkan akhir episode 41, adegan kini menyoroti pertarungan Askin versus Urahara, di mana saat itu dengan mode Fall Standy-nya, Askin berhasil mengurung Urahara ke dalam teknik Gift Ball Deluxe. Semua scene yang ditampilkan di sini hampir sama dengan manga, dari mulai Askin yang memberitahu cara kerja Fall Standy Hasen, Urahara yang kesulitan bergerak karena terkena efek racun di dalam penghalang, Askin yang memperkuat penghalang dengan teknik Gift Berry, Askin yang mencoba menawari Urahara untuk melihat dunia ciptaan Yuhava, Urahara yang melancarkan tebasan sebagai bentuk penolakan, Askin yang melepas gelang Reishi untuk menggunakan teknik Gift Ring, sampai akhirnya Urahara yang seketika kehilangan mata bagian kanan. Pada bagian scene ini terdapat beberapa hal yang cukup menarik, contohnya seperti kemampuan Fall Standy Hasen milik Askin,
Di sini visualnya langsung berubah menjadi sangat mencekam, memadukan warna ungu dan warna hijau di permukaan, seolah-olah itu memberitahu jika siapapun yang berada di dalam area tersebut akan langsung terkena efek racun The Death Dealing. Buat kalian yang belum tahu bagaimana mekanisme Volständig-nya bekerja, singkatnya Volständig Hassen mampu meningkatkan penggunaan Shrift The Death Dealing. Dari segi bertahan, dia bisa beradaptasi dengan segala perubahan jenis racun, yang mana berkat itulah dia pun mampu bertahan dari berbagai serangan Dewa Petir Yoruichi. Sementara dari segi menyerang, dia bisa meningkatkan skala teknik racunnya seperti Gift Ball Deluxe yang dapat meracuni lawan di dalam kurungan, Gift Berry yang dapat memperkuat sisi penghalang, dan juga Gift Ring yang dapat memfokuskan semua dosis mematikan pada satu bagian organ vital. Selain daripada itu, di sini ada satu lagi yang membuatku tertarik, yaitu tentang keinginan Askin melihat dunia ciptaan Yuhava. Keingintahuan yang ditunjukkan Askin ini seakan menggambarkan jika dia mirip seperti ilmuwan, yang mana kita tahu ilmuwan di dalam Bleach selalu diliputi rasa penasaran, seperti halnya di bangsa Shinigami ada Urahara dan Mayuri, di bangsa Hollow ada Zael, dan di bangsa Quincy mungkin saja ada Askin. Hal itu pun dipertegas oleh sindiran yang dilontarkan Urahara. Dia berkata bahwa rasa penasaran Askin hampir mirip dengan Mayuri, cuman bedanya Askin menggantungkan penasaran itu pada orang lain, sedangkan Mayuri dia menggantungkan penasaran itu pada dirinya sendiri. Bankai Urahara. Ini dia hidangan utama pada episode 2 core keempat, yaitu ditunjukkannya Bankai Urahara bernama Kanon Biraki Benihime Aratame. Scene-nya sendiri diawali dengan Urahara yang langsung melepaskan Bankai, tubuh Askin yang tiba-tiba saja terkelupas, manifestasi Bankai Urahara yang memperbaiki matanya, Urahara yang meluncur cepat menggunakan tali jahitan, bentrokan senjata antara Urahara dan Askin, Askin yang memperkuat konsentrasi dosis di dalam area penghalang, tubuh Urahara yang terus terluka dan sembuh kembali, Askin yang melepaskan teknik Gift Ball dalam jumlah besar, Urahara yang berhasil menghindari semua serangan dengan tebasan, Askin yang menghempaskan Urahara cukup jauh, Urahara yang berlarian sembari menciptakan jalur benang jahitan, dan terakhir munculnya Grimmjow yang langsung menusuk jantung Askin dari arah belakang. Memang jika kita sandingkan, scene pertarungan ini tidak seepik pertarungan-pertarungan lain, tapi bagiku pribadi hal ini cukup masuk akal karena melihat dari karakteristik Urahara, dia adalah tipikal petarung yang mengandalkan taktis, jadinya duel di antara mereka pun tidak dipenuhi oleh bentrokan-bentrokan hebat. Apalagi pertarungan yang ditampilkan juga terbilang masih oke. Dengan adanya detail-detail tambahan, kita bisa melihat bagaimana proses serangan itu terjadi, seperti ketika Urahara meluncur cepat di atas benang jahitan untuk melancarkan aksi tebasan pedang. Di samping itu, kita juga bisa melihat kejeniusan dari si penjaga toko satu ini. Berbeda dengan para Firesword yang bermulut ember, Urahara enggan mengungkapkan kemampuan bankainya pada lawan, melainkan dia akan memastikan kemenangan lebih dulu dan membiarkan lawan menyadarinya sendiri. Dan kita tahu, kemampuan dari Bankai Urahara adalah menstruktur ulang sesuatu. Hal itu dilakukan dengan cara membedah dan menjahit apapun yang disentuhnya. Dalam hal membedah, dia bisa memotong siapapun lawan yang berada di area jangkauan, sementara dalam hal menjahit, dia bisa memperbaiki kerusakan pada tubuhnya sendiri. Jadi tidak heran dengan Bankai ini, Urahara mampu memotong Gift Ball milik Askin. Bahkan dalam pertarungannya, dia juga masih bisa bergerak cepat meski tubuhnya sering rusak akibat terkena efek racun The Death Dealing. Oke, kembali pada cerita. Dari sini semua scene hampir sesuai dengan manga. Dari mulai Grimmjow yang menghancurkan jantung Askin, Askin yang keheranan melihat Grimmjow bisa bangkit kembali, Urahara yang mengatakan bahwa itu berkat perubahan Resurrection, Askin yang terkejut jika Urahara sudah menyiapkan semuanya, Grimmjow yang muak langsung membunuh Askin secara brutal, Gift Ball Deluxe yang tiba-tiba saja semakin meningkatkan konsentrasi racun, Urahara dan Grimmjow yang seketika tersungkur akibat efek racun, dan terakhir Nel yang berada di luar penghalang berniat segera menyelamatkan mereka. Cukup menarik tentunya melihat kehadiran mantan-mantan Espada di sini. Apakah akan ada scene baru mengenai mereka berdua? Mengingat dalam manganya ini adalah terakhir kalinya Grimmjow dan Nel ditunjukkan dalam pertarungan melawan bangsa Quincy. Ishida versus Yugram. Setelah berakhirnya pertarungan Urahara melawan Askin, kita lalu ditunjukkan dengan scene paralel antara Ichigo versus Yuhava dan Uryu versus Yugram.
Namun sebelum mengetahui koneksi dari scene paralel ini, mari kita lihat bagaimana pertarungan Uryu dan Yugram berlangsung. Pertarungannya melanjutkan episode kemarin, di mana Uryu yang terpojok kini mencoba satu cara untuk melawan The Almighty, yaitu dengan melancarkan serangan dari segala arah menggunakan panah-panah Reishi, yang mana serangan panahnya ini pada akhirnya berhasil mendarat ke tubuh Yugram. Akan tetapi, meski begitu, semua serangan tersebut tidak membuat Yugram tumbang, karena dengan kekuatan Soul King yang masih menyelimutinya, dia mampu menyembuhkan setiap bagian tubuh yang terluka. Bahkan tak hanya itu, di sini Yugram juga mulai mengeluarkan wujud baru. Terlihat disertai mata Almighty, seluruh tubuhnya kini dilapisi sulur-sulur hitam kekuatan Soul King. Pada momen inilah Yugram sedikit menyinggung tentang mata Almighty. Dia berkata bahwa kekuatan Almighty tidak sesederhana yang Uryu kira, sebab kekuatannya ini bukan soal menyerang ataupun bertahan, melainkan mengetahui segalanya di medan pertarungan. Karena itulah ketika Ichigo pergi menuju singgasana Yuhava, Yugram sama sekali tidak mengambil tindakan, di mana dia yakin jika apa yang dilihatnya lewat Almighty hanyalah keputusasaan bagi Ichigo. Berkaca pada semua adegan di sini, tentu kita dibuat penasaran dengan ungkapan Yugram yang menyebut Uryu tidak mengerti kemampuan Almighty, padahal semua orang tahu kemampuan Almighty adalah melihat dan merubah masa depan. Tapi sepertinya ungkapan Yugram ini mengarah pada persoalan lain, karena perkataan tersebut dibarengi dengan bangunnya Yuhava dari kondisi tidur. Ichigo versus Yuhava. Bersamaan dengan pertarungan Yugram versus Ishida, Ichigo dan Orihime kini ditunjukkan telah tiba di depan singgasana Yuhava. Adegan ini sebenarnya ada di chapter 672 sampai 674, dan sesuai dengan hal itu, adegan pun dimulai dengan Yuhava yang sudah terbangun, disusul oleh Ichigo yang melepaskan Reiatsu sangat pekat, Yuhava yang menegaskan bahwa dirinya adalah ayah sejati Ichigo, Ichigo yang menyangkalnya langsung melepaskan Getsuga Tensho, Yuhava yang menggunakan kekuatan Soul King untuk menahan serangan, Orihime yang mencoba melindungi Ichigo dari kekuatan Soul King, Ichigo yang rupanya masih terkena serangan Yuhava, Ichigo yang kembali bangkit karena Yuhava mengejek orang tuanya, Yuhava yang kembali melancarkan rentetan serangan, dan terakhir Yuhava yang menegaskan bahwa kekuatan Ichigo adalah miliknya. Terlepas semua scene-nya sesuai dengan manga, musik yang mengiringi pertarungan Ichigo versus Yuhava ini dinilai sangat epik. Musiknya mampu mewakili gejolak emosi Ichigo yang sangat berkobar. Saking berkobarnya, dia sampai tidak berpikir lagi untuk menyerang Yuhava, sehingga hal itu pun membuat Orihime seketika dilanda rasa kekhawatiran. Di luar daripada itu, di sini kita akhirnya tahu tentang persoalan lain yang diungkap Yugram terkait Almighty, yang mana persoalan ini mengarah pada satu tanda tanya besar, yaitu kenapa Yugram masih bisa menggunakan Almighty di saat Yuhava sudah terbangun. Padahal di dalam mangganya disebutkan bahwa Yugram hanya bisa meminjam kekuatan Almighty ketika Yuhava tertidur. Kejanggalan mata Almighty. Menilik dari keanehan di atas, tentu membuat kita bertanya-tanya sejauh mana koneksi kekuatan Almighty antara Yugram dan Yuhava. Karena dilihat dari scene original ini, pernyataan Yugram soal Almighty di dalam manga terpatahkan, sebab dalam scene-nya ini sendiri, Yugram masih bisa menggunakan mata Almighty meski Yuhava sudah terbangun dari tidur. Untuk menjawab tanda tanya itu, aku pribadi memiliki satu asumsi kemungkinan. Kemungkinannya merujuk pada chapter 632, tepatnya ketika Yuhava menyebut bahwa Yugram adalah separuh dari dirinya. Pernyataan yang diungkap Yuhava tersebut berlandas pada kekuatan milik Yugram, yang mana kita tahu Yugram adalah seorang Quincy spesial. Dia diberkahi kemampuan yang sama seperti Yuhava, yaitu memberi dan membagi kekuatan pada orang-orang di sekitar. Jadi tidak heran sebagai belahan jiwa Yuhava, Yugram bisa meminjam kekuatan Almighty sesuka hati, baik itu ketika Yuhava tertidur ataupun terbangun. Selama diizinkan, dia masih bisa menggunakannya kapanpun diperlukan. Terbukti di dalam scene ini, selain mata Almighty, Yugram juga bisa meminjam kekuatan Soul King yang telah menjadi milik Yuhava. Well teman-teman, terlepas dari asumsi tersebut, semoga saja kejanggalan mata Almighty bisa terjawab di episode selanjutnya, mengingat apa yang ditunjukkan di dalam scene ini cukup bertentangan dengan pernyataan di dalam manga.
Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.